Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa khullanih wa man ihtada bihadihi wa iqtafa asarah wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita baca dua hadis terakhir dari bab tentang wara dan meninggalkan syubhat. Di hadis-hadis sebelumnya telah dijelaskan oleh para asatidzah tentang pengertian wara dan beberapa contoh praktis dari akhlak yang agung ini. Dan di hadis yang terakhir ini salah satu contoh lagi bagaimana praktek salafus soleh dari sahabat Nabi SAW di dalam sifat waro ini. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Nafi' bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al awwalina arba'ata alaf. Kata Nabi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membagikan ghanimah kepada kaum muhajirin, masing-masing mereka 4.000 dirham atau 4.000 dinar. Semua muhajirin dapat jatah 4.000 dirham atau 4.000 dinar. Wa farada libnihi salasata alafin wa khamsimi'ah. Dan beliau memberikan kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar 3.500. Jadi ada selisih. Yang tadi 4.000, kalau anaknya sendiri 3.500, beda 50 dinar, besar bedanya. Sehingga ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huwa minal muhajirin falima naqasahu. Abdullah bin Umar itu masih golongan muhajirin juga, kenapa jatahnya dikurangi? Orang muhajirin kan dibaginya 4.000. Sedangkan Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar juga golongan muhajirin juga, sama orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi oleh Umar dikasihnya 3.500, dipotong 50. Maka Umar bin Khattab menjawab, innama hajara bihi abuhu. Ibnu Umar itu dibawa hijrah oleh bapaknya. Dia hijrahnya dibawa oleh saya. Laisa huwa kaman hajaro bi nafsihi. Tidak sama dia itu dengan orang yang hijrah sendiri. Tidak sama orang yang niat hijrah sendiri, perjuangan sendiri. Ibnu Umar itu dibawa oleh saya hijrahnya. Jadi meskipun dia golongan muhajirin, beda nilainya. Orang yang hijrah dengan perjuangan sendiri, niat sendiri, dengan yang diajak oleh yang lain. Padahal kalaupun sama diberi 4.000 tidak akan ada yang protes, karena golongan muhajirin, sama-sama muhajirin. Tapi begitulah waroknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kehati-hatiannya jangan sampai anaknya dapat bagian yang haram. Jangan sampai anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak pantas, tidak patut diterima oleh dia. Kenapa luar biasa sikap Umar bin Khattab ini?
Karena umumnya kalau manusia fitrahnya itu justru ingin bagaimana memajukan anaknya, memajukan yang terdekat dengannya, keluarganya. Umumnya begitu kan. Justru bagaimana seandainya kalau anak saya dapatnya paling besar, paling besar gajinya, paling besar dan seterusnya, tanpa melihat bagaimana peran dia sesungguhnya. Akan tetapi ini tidak terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin susah kita bayangkan ya, terjadi di zaman ini. Walaupun bukan berarti tidak ada yang memiliki kewaraan tingkat tinggi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, bagaimana caranya supaya anaknya dapat jabatan yang tinggi juga, gajinya kalau bisa paling tinggi, dipas-paskan, padahal yang lain juga punya kemampuan yang sama, tapi yang ditunjuk adalah saudaranya sendiri. Betul punya kemampuan, tapi dia tidak mungkin ini bisa diangkat tanpa ada privilege, tanpa ada keistimewaan dari si penunjuknya. Dan sepertinya tidak mungkin juga terjadi sepertinya, atau susah membayangkan terjadi kalau misalnya justru kalau saudaranya sendiri, kalau dia anaknya sendiri, umpamanya ketika digaji, karena ini saya yang bawa dikurangi 10%. Susah membayangkan seperti itu. Justru yang terjadi bagaimana seandainya keluarga dekat itu, anak sendiri atau yang lainnya itu bisa lebih besar daripada yang lain. Kita perlu belajar banyak dari salafus saleh, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap menempatkan anaknya sesuai dengan posisinya, sesuai dengan porsi dia. Dia dianggap tidak begitu berperan, dia diajak kok, bahkan ketika berangkat ke Madinahnya juga masih kecil, dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berbeda dengan yang lain yang keberangkatannya itu penuh perjuangan dan kesungguhan tekad. Dan kewarwan yang dicontohkan dalam hadis ini bukan hanya milik Umar bin Khattab, begitu juga anaknya Abdullah bin Umar juga. Padahal bisa jadi dia juga kalau mau memprotes punya alasan yang kuat. Kan SK-nya untuk muhajirin 4.000, saya juga muhajirin, kuat. Di SK-nya tidak ada pengecualian. Akan tetapi dia langsung menerima, sami'na wa ata'na. Ibnu Umar sebagaimana bapaknya juga, dia orang yang warok, sangat berhati-hati, jangan sampai ada yang tidak patut untuk didapatkan oleh dia ya. Kenapa? Karena peran yang berbeda dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dari bab ini, Imam An-Nawawi mengetengahkan hadis yang diriwayatkan dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba tidak akan sampai pada derajat ketakwaan yang sesungguhnya hatta yada'a ma la ba'sa bihi, hingga dia meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak apa-apa, hadaron lima bihi ba'sun, karena khawatir terjerumus pada dosa, pada sesuatu yang apa-apa. Ini terjadi ketika bercampur antara sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang haram. Maka seorang yang waro, tandanya dia seorang waro, seorang yang bertakwa yang sejati, ketika dia tinggalkan semuanya. Meskipun di situ ada yang halalnya, tapi karena bercampur dan tidak bisa dia pisah-pisahkan antara yang haram dan yang halal tersebut, dia tinggalkan semuanya daripada terjerumus kepada yang haram. Betul, saya punya di situ sesuatu yang halal, tapi kalau saya ambil sedangkan ini tercampur, bisa jadi yang terjadi justru yang diambil itu justru yang haramnya. Maka daripada ada yang haram yang terambil oleh saya, lebih baik ditinggalkan semuanya. Dan
Ustadz Ade pernah mencontohkan di sini di majelis ini bagaimana Syekh bin Baz itu ketika masih bisa melihat, Syekh bin Baz tidak pernah nonton TV. Nah, televisi nggak mau sama sekali. Wah, walaupun di TV ada yang bagusnya, ada juga yang jeleknya. Tapi karena umumnya kebanyakannya itu yang jelek-jelek bercampur. Sesuatu yang bagus, terkadang ada ceramah-ceramahnya juga, siaran-siaran pada umumnya. Maka dia tinggalkan sama sekali, nggak mau sama sekali meninggalkan televisi. Kenapa? Meskipun ada yang baiknya, tapi bisa jadi ketika ada yang baik yang dia tonton, kemudian TV-nya kan bergerak sendiri, nggak diatur, masuk ke iklan, aurat sana sini terbuka, jadi terlihat juga padahal lagi nonton ceramah. Walaupun sekarang sudah banyak alternatif lagi, ada parabola yang khusus TV-TV sunnah. Nah ini tentu lebih terjaga. Tapi TV-TV pada umumnya bisa jadi ketika kita mempraktekannya, kita termasuk kategori orang-orang bertakwa yang sebenarnya. Meskipun ada sesuatu yang bolehnya kita tinggalkan ketika dikhawatirkan di situ menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram. Begitu juga dalam bab makanan, dalam bab minuman dan yang lainnya, ketika bercampur antara milik kita atau bukan ini. Wah, kita tahu ada milik kita di situ, tapi sudah bercampur dengan milik orang lain. Maka seorang yang waro, kalau dia benar seorang yang waro, daripada terambil milik orang lain karena susah membedakan mana milik kita dan milik orang lain, maka kita tinggalkan. Maka itu menunjukkan kita punya sikap waro. Kecuali sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin, kecuali kalau dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat. Kalau dalam makanan beliau mencontohkan ini tercampur antara milik kita dengan milik orang lain. Kita tidak bisa membedakannya, memisahkannya. Kalau tidak darurat, tidak terpaksa, orang waro meninggalkan semua itu, khawatir makanan orang lain terambil. Kecuali terpaksa. Terpaksa itu umpamanya maka kita sedang dalam kelaparan. Kita bingung ini milik kitanya yang mana, ini bercampur dengan yang lain. Kita sudah lapar. Maka itu dibolehkan dia mengambil, dan salah satu tanda kewaroan ketika terpaksa itu dia hanya mengambil sesuai dengan yang diperkirakan sangat kuat sejumlah dengan yang dia miliki. Mungkin tercampur, ada yang terambil punya orang lain, tapi dia hanya ngambil sesuai dengan perkiraan dia, perkiraan kuat dia bahwa miliknya itu kurang lebih sebesar ini, dan mengambilnya hanya sesuai dengan keperluan dan sebatas yang dia duga milik dia saja. Ini bentuk kewaroan secara praktis yang bisa dicontohkan, dan pada pekan depan Senin kita masuk ke bab yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'atuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.